Okay, so it seems that everybody can hear us and see us. So from myself, I just want to say welcome and invite you to join us for this 20 April 2020 at 2020 service or message tonight. Saya Ankia dan saya ingin menyambut kalian semua yang telah datang dalam persekutuan kami 20 April 2020 pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Good evening everybody, just like to say hello. Selamat malam semuanya, saya hanya ingin mengucapkan halo dari Pak Hanes. Yes, and from us here in South Africa, we just want to share a word that the Lord have been speaking to us over the last few days. Dan dari kami di Afrika Selatan, kami hanya ingin membagikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami hari-hari ini. So, before we start to share, let's just all pray together. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama. Father, we just want to say thank you for this opportunity to meet again as a Tamim family. Bapa, kami sungguh bersyukur kami bisa berjumpa kembali bersama-sama sebagai keluarga Tamim. Thank you for your love and your grace upon each one of us. Terima kasih untuk kasih-Mu dan juga kasih karunia-Mu bagi setiap kami. And as we share your word, Lord, let it become alive. Dan saat kami membagikan firman-Mu, Tuhan, let your glory saturate our lives. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi hidup kami. As your kingdom come, saat kerajaan-Mu datang, and as your will is done right here on earth, dan kehendak-Mu terjadi di sini di bumi, as it is in heaven, sama seperti di surga. We give you all the glory in Jesus' mighty name. Kami memberikan seluruh kemuliaan di dalam nama Yesus yang perkasa. Amen. 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 So during this weekend, you know, the Lord really spoke to me concerning what is happening right now and what He wants to do through us. Dalam akhir-akhir ini, Tuhan sungguh berkata kepada kami, memberikan kami firman-Nya untuk apa yang harus kami lakukan menghadapi hari-hari seperti ini. And the Lord clearly gave me the verse in Exodus 20 verse 20. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberikan saya firman-Nya melalui Keluaran 20 ayatnya yang ke-20. And this is what the word says, and Moses said to the people, "Fear not, for God has come to prove you, so that the reverential fear of Him may be before you, that you may not sin." Dan firman Tuhan berkata, Keluaran 20 ayat yang ke-20, tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Now, when we read this word, I just want to break it down and share with you what the Lord has showed me for the season coming. Dan ketika kita membaca firman ini, saya hanya ingin menjelaskan kepada Anda secara jelas apa yang Tuhan ingin kita lakukan menghadapi hari-hari ini. So when the first thing, when we read the verse before and the verse after, saat kita melihat ayat sebelum dan setelahnya, it says that the people stood afar off. Dikatakan bahwa bangsa itu berdiri jauh-jauh. And it was only Moses who drew near. Dan hanya Musa yang mendekat kepada Allah Bapa. But in the times that we are living right now, tetapi justru di masa-masa seperti ini yang saat ini kita jalani, I believe that God is inviting each one of us to truly draw near to Him. Saya sungguh percaya bahwa Tuhan kita mengundang setiap kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. That we don't just pray and worship from a distance. Sehingga kita tidak hanya berdoa dari kejauhan saja,
But when we pray and when we worship, we truly do it with the revelation from relationship. Tetapi ketika kita berdoa dan menyembah Dia, kita benar-benar melakukannya atas dasar pewahyuan yang kita dapatkan dari hubungan yang intim dengan Tuhan. So when you pray, that you see yourself in the presence of the Lord Jesus and the Father. Jadi saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh melihat diri kita berada di hadapan hadirat Tuhan Aba Bapa kita. When you worship, it is not just you singing, but truly experiencing His presence as you worship. Saat kita menyembah, kita tidak hanya sekedar bernyanyi, tetapi kita sungguh-sungguh bisa merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. You know, and as the Lord was showing this to me, I saw a vision. Ketika Tuhan menunjukkan hal ini kepada saya mendapatkan sebuah penglihatan. And I saw us all worshiping and praying together. Saya melihat kita semua berdoa dan menyembah Dia, memuji-muji Dia bersama-sama. And in this vision, I saw how we were clothed with the armor of light. Dan dalam penglihatan ini, saya melihat setiap kita mengenakan pakaian tempur terang. And as I saw it, I really felt that we were so in unity and our prayers and our worship was making an impact. Dan ketika kita berdoa dan menyembah Dia, kita benar-benar memiliki kesatuan hati. Setiap kata-kata yang kita doakan itu benar-benar memiliki dampak yang besar di alam roh. And the verse that immediately was spoken in my heart was Romans 13, verse 12. Ayat yang sungguh-sungguh berbicara di hati saya adalah Roma 13 ayat yang ke-12. And it says, the night is far gone and the day is almost here. Let us then drop the works and deeds of darkness and put on the full armor of light. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 12, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. And I just want to encourage each one of you that this is what God is doing right now. Dan saya benar-benar ingin mendorong kita semua bahwa inilah yang benar-benar Tuhan mau kita semua lakukan. As we are drawing close to Him, ketika kita mendekatkan diri kita kepadanya, we are clothed with the armor of light. Kita mengenakan perlengkapan senjata terang. And the second thing that the Holy Spirit spoke to me was about fear. Hal kedua yang Roh Kudus bicara kepada saya adalah mengenai rasa takut dan hormat. And in Exodus 20, verse 20, there's two types of fear it speaks about in this one verse. Dalam Keluaran 20 ayat 20 kita bisa melihat di situ ada dua jenis rasa takut. The one fear was anxiety, that fear that makes us to tremble and to panic, to be distressed. Rasa takut yang pertama itu adalah berbicara tentang rasa takut yang mengakibatkan kekhawatiran, kepanikan, gemetar, dan membuat kita menjadi depresi. But then there's the second fear it speaks about, the reverential fear of the Lord. Tetapi ada rasa takut yang kedua, yaitu rasa takut dan hormat kepada Tuhan. And I saw that as we were clothed with light, that the Lord said, I did not give you a spirit of this anxiety, a timid spirit that fear the things of this world. Dan saya melihat dalam penglihatan itu bahwa ketika kita mengenakan pakaian tempur yang penuh dengan terang Tuhan, Tuhan tidak memberikan kita rasa takut atau kepanikan atau kekhawatiran, tetapi justru rasa takut dan hormat akan Tuhan. But of power. Tetapi kita akan memiliki kuasa. Of love. Atas kasih.
and of a sound mind. Dan juga pikiran yang sehat atau penguasaan diri. And that is exactly what it says in 2 Timothy 1 verse 7. Dan itulah yang dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. God did not give us a spirit of fear, but of power. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh But of power, love, and a sound mind. roh kasih dan penguasaan diri. So I want to encourage you that when we come together and when we stand and we pray, that God's love and power is released. Saya ingin benar-benar mendorong saudara-saudara sekalian bahwa saat kita sungguh-sungguh mengenakan perlengkapan senjata terang, kuasa itu akan dilepaskan oleh Tuhan atas kita. And when it speaks about the reverence of God, Dan saat kita berbicara tentang roh takut dan hormat akan Tuhan, that should go before us, it's not that same fear. rasa takut dan hormat akan Tuhan yang ada sebelum kita itu bukanlah mengenai rasa takut atau ketakutan, kepanikan, dan kekhawatiran. But that word is awe, it is respect. Tetapi rasa takut dan hormat itu adalah hormat, benar-benar kekaguman kepada Tuhan. It is a longing and a desire for Him. Kerinduan yang mendalam untuk bisa berada bersama-sama dengan Tuhan. It is to delight in Him. Untuk menyenangkan hati Tuhan dan bersuka di dalamnya. You know, and as I was praying and as I was seeing this vision, the Lord spoke to me about this reverence that's going to be released on His children in this season. Ketika saya berdoa dan saya mengalami penglihatan ini, saya sungguh-sungguh melihat bahwa Tuhan akan melepaskan roh takut dan hormat akan Tuhan kepada anak-anak yang dikasihinya. And He gave me Revelations 3. Dan Tuhan memberikan kepada saya Wahyu 3, ayatnya yang ketiga. And I want to read to you verse 18 because I feel this is especially for us as a Tamim family around the world. Dan saya ingin membacakan kepada kalian semua ayatnya yang ke-18. It says, therefore I counsel you to purchase from me gold refined and tested by fire, that you may be truly wealthy, and white clothes to clothe you, and to keep the shame of your nudity from being seen, and salve to put on your eyes, that you may see. Wahyu 3 ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. And I believe that as we draw near to God and we delight in Him, dan saya percaya ketika kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan bersuka di dalam Dia, we're going to be clothed with this light, with His love and His guidance for our lives right in the season. Kita akan mengenakan terang ini, kita akan mengenakan kasih-Nya yang Dia sudah lepaskan bagi kita. That He will clothe us with these white robes. Bahwa Dia akan mengenakan kita sebuah pakaian yang berwarna putih. And that He's putting the salve on our eyes to see what He sees. Dan memberi minyak kepada mata kita untuk bisa melihat apa yang Dia ingin kita lihat. And then the last part of that verse 20 is what I really want to prophetically release over the Tamim family. Dan kita melihat di ayatnya yang ke-20, Wahyu 3 ayat yang ke-20, itulah yang sungguh-sungguh saya ingin perkatakan kepada setiap anggota keluarga Tamim. Where it said that if the reverence go before you, you shall not sin. Dikatakan bahwa jika And that
Sorry, Anke, can you repeat that again? The last part of verse 20 says, if the reverence, the fear of God goes before us, we will not sin. Saya mohon maaf, tetapi kita kembali ke Keluaran 20 ayat 20, dikatakan bahwa dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. And now we understand now that fear is not being anxious or being fearful, being terrified. Dan kita melihat di sini dengan jelas bahwa takut akan Dia itu bukanlah takut yang berarti khawatir atau gelisah atau panik. But it is our delight in Him, our desire for Him. Tetapi adalah rasa kita bersuka di dalam Tuhan dan untuk kita rindu bersama-sama dengan Dia. And I want to share with you what that last part of verse 20 means when it speaks about sin. Dan saya ingin berbicara lagi kepada Anda, apa yang dimaksud dengan jangan berbuat dosa di akhir dari Keluaran 20 ayat yang ke-20. Because in the Hebrew, it is not only speaking about doing something wrong. Karena dalam bahasa Ibrani, dosa bukan hanya sekedar melakukan sebuah kesalahan. It's not speaking about our shortcoming, our faults. Bukan sekedar kita melakukan kesalahan atau gagal melakukan sesuatu. But actually in Hebrew it says to miss, to lack. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu dikatakan bahwa dosa itu berarti melewatkan sasaran, kekurangan. To lead astray. Menuju jalan yang sesat. To condemn. Dan terkutuk atau terhukum. And this is what the Lord is saying. Dan inilah yang dikatakan oleh Tuhan. If you will draw near to me. Jika engkau mau mendekatkan dirimu kepadaku, kata Tuhan. If you are not going to allow anxiety and fear to overcome you. Jika kamu tidak mau mengizinkan kekhawatiran dan ketakutan itu menguasai dirimu, I am clothing you with my armor of light. Aku mengenakan kepadamu, atasmu, perlengkapan senjata terang. And I am going to guide you and lead you so that your eyes can see where to go. Dan aku akan membimbingmu, menuntunmu, agar matamu dapat melihat kemana aku mengarahkan kamu pergi. And you will not miss anything I have prepared for you. Dan kamu tidak akan melewatkan satu hal pun yang sudah aku siapkan bagimu, kata Tuhan. You will lack nothing. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Nothing will lead you astray or away from the destiny that I have planned for you. Tidak ada satu hal pun yang akan menuntunmu ke jalan yang sesat atau membuat engkau melewatkan tujuan ilahi yang sudah aku siapkan bagimu. And there will be no condemnation because you will walk led by my spirit and not led by the flesh. Dan tidak akan ada penghukuman atau penghakiman atasmu karena engkau akan berjalan seturut dengan rohku dan kehendakku. And as we are going into this exact time of 2020 on 20 April 2020, dan saat kita memasuki pada pukul 20.20 pada tanggal 20 April 2020, this is what I pray for each one of you. Inilah yang saya doakan kepada setiap Anda saat ini. In Hebrews 13, verse 5 and 6. Dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 sampai 6. It says, let your character or moral disposition be free from love of money, including greed and lust and craving for earthly possessions, and be satisfied with your present circumstances and with what you have. For he, God himself, has said, I will not in any way fail you.
nor give up, nor leave you without support. I will not in any decree leave you helpless, nor forsake, nor let you down. Just hold on to me. I will assuredly not. Baik, yang diperkatakan Ankia adalah Ibrani 13 ayat 5-6 dari versi The Passion Translation. Saya akan membacakan dari versi terjemahan baru. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam terjemahan The Passion Translation, dikatakan tambahannya adalah, aku sekali-kali tidak akan membuat engkau gagal, dan aku sekali-kali tidak akan menyerah terhadapmu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau tanpa dukungan apapun. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau, atau membuat engkau kecewa. You know, in verse 6, it says, the Lord is my helper. I will not be seized with fear or be terrified. Dan ayatnya yang ke-6 dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? And this is what we want to declare over you as a Tamim family all around the world. Dan inilah yang ingin kami nyatakan atas kalian semua sebagai anggota keluarga pelayanan Tamim. That God will surely 100% not let you go. Bahwa Tuhan tidak akan sekalipun meninggalkan Anda. You will not fear. Anda tidak akan takut. You will not be tested in a way that you will not be victorious. Anda tidak akan dicobai dengan cara yang Anda tidak akan menang terhadapnya. Because His presence, His perfect love will surround you. Karena hadirat Tuhan dan kasih-Nya yang sempurna itu akan menaungi Anda. His armor of light is clothing you. Anda akan dikenakan perlengkapan senjata terang oleh Tuhan. And you will not see the lies of the enemy, but you will see the truth of God who is your helper. Dan Anda tidak akan melihat tipu muslihat iblis, tetapi Anda hanya akan melihat kebenaran Tuhan yang absolut. So as a family, Hannes and I just want to, as we are taking hands, we prophetically want to declare this word over you tonight. Dan saat saya bergandengan tangan bersama dengan Hannes, kami berdua ingin menyatakan ini kepada Anda semua. That you will not fear. Bahwa Anda tidak akan merasa takut. But you are clothed with His light. Tetapi Anda akan dikenakan pakaian tempur, perlengkapan senjata terang Tuhan. That you will draw near to God and delight in Him. Di mana Anda akan mendekatkan diri Anda kepada Tuhan dan bersuka di dalam Tuhan. And you will not miss the mark. Dan Anda tidak akan pernah melewatkan sasaran itu. You will not miss the destiny that God has for your life. Anda tidak akan melewatkan tujuan ilahi yang sudah Tuhan persiapkan bagi hidup Anda. Because you are His precious, beloved sons and daughters. Karena Anda adalah putra dan putri Allah yang sangat berharga. So as Hannes will pray for us, I want you as our family to receive it. And we know that we draw near to God through the blood of Jesus Christ. Saat Hannes akan mendoakan kita semua,
Saya berharap dan saya mendorong setiap kita saat ini untuk benar-benar mempercayainya dan menerimanya dengan sungguh-sungguh. So I want you to just open your heart Saya ingin Anda membuka hati Anda and prophetically just lift your hands dan secara profetik mengangkat tangan saudara and say, Lord, I receive. dan berkata, Tuhan, aku menerimanya. Thank you for your word that is truth and life. Terima kasih atas firman-Mu yang itu adalah kebenaran, yang itu adalah terang. And I believe that as it was true of the Israelites, Dan saya percaya bahwa ketika hal ini benar bagi bangsa Israel, it will be true of me and my family. maka hal ini juga akan tergenapi dan benar bagiku dan juga bagi keluargaku. Thank you, Father. Terima Thank kasih. you, Lord. Thank you, Lord, that we can just pray together, Lord, as a family. Terima kasih karena kami bisa berdoa bersama-sama sebagai sebuah keluarga. We thank you, Father, that we can draw near to you. Terima kasih Bapak karena kami bisa mendekatkan diri kami kepadamu. We thank you, Jesus, for what you've done for us on the cross. Terima kasih Yesus atas apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib, so that we don't have any fear. sehingga kami tidak memiliki rasa takut, We don't have any lack, kami tidak kekurangan apapun, but we live in your blessings. tetapi kami hidup dalam berkat-Mu, We live in your provision. kami hidup dalam penyediaan dari-Mu. We give you thanks for everything, Lord. Kami berterima kasih untuk Engkau ya Tuhan, so that we can live as children, sehingga kami bisa hidup sebagai anak-anak putra-putri-Mu. not of this world, but from heaven. Kami bukanlah penduduk dunia ini, tetapi kami adalah penduduk surga. Where we have everything Di surga nanti kami akan memiliki segala-galanya, because we live in unity with you, Lord. karena kami hidup bersatu dengan-Mu Tuhan. We thank you, Father, for each and everybody that's listening tonight. Kami berterima kasih dan bersyukur atas setiap orang yang mendengarkan malam hari ini. And we thank you, Father, that we all receive your blessing in your word tonight, in Jesus' name. Genapilah seluruh firman-Mu dan seluruh perkataan-Mu yang Kau katakan pada malam hari ini. Amen. Amin. Amen. So as we partake, we know that we can only come to the Father through the blood of Jesus Christ. Saat kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, That there's no other way, truth, or life. kita tahu bahwa saat kita mengambil darahnya dan tubuhnya, bahwa tidak ada jalan lain selain kehidupan. So we want to give you a moment to just prepare as a family. Hannes will lead us as we partake in the blood of Jesus and the body of Jesus. Saya akan memberikan waktu bagi saudara-saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur yang sudah saudara siapkan. Dan Hannes akan memimpin kita dalam perjamuan kudus. And let's prepare our hearts for what the Holy Spirit wants to release on us this evening. Dan marilah kita membuka hati kita dan mempersiapkan hati kita untuk benar-benar menerima apa yang Roh Kudus sedang siapkan bagi kita untuk kita terima pada malam hari ini. Yeah. Okay, if everybody is ready, Jika semua sudah siap, I just want to read a few verses out of Luke 22. saya ingin membaca beberapa ayat dari Lukas 22, In verse 19, Lukas 22
ayat yang ke-19. Then he took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." And Lalu in ia like manner, he took the cup after supper, saying, "This cup is the New Testament or covenant in my blood, which is shed, poured out for you." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Just before we partake of communion, I just want to say that the message always stays the same. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara bahwa pesannya itu selalu sama. But today I just want you to look at it a little bit differently. Tetapi malam ini saya ingin saudara melihatnya dengan sudut pandang yang berbeda. And I'm going to take you back to where Jesus multiplied the fish and the bread. Dan saya ingin membawa saudara ke kisah di mana Yesus memultiplikasi 5 roti dan 2 ikan. When he took the fish and the bread and he broke it, Ketika dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan dan dia memecah-mecahkan roti itu, he gave thanks to the Father, and then he gave it to the disciples. dia mengucap syukur kepada Aba Bapa, lalu ia membagi-bagikannya kepada para murid. The multiplication took place when he gave it to the disciples through their hands. Multiplikasi itu terjadi pada saat Yesus membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya. In the same way, today I want you to, what you have in your hand, the bread or the cookie or whatever it might be, Dan pada malam hari ini saya juga ingin memperkatakan hal yang sama. Di tangan saudara itu ada roti, biskuit atau apapun yang sudah saudara siapkan. just like Jesus gave the bread to the disciples to give to the people, Sama seperti ketika Yesus membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak. I want you to share what you have with the person that's with you. If there's nobody with you, you can just partake of it. Saya ingin saudara memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada orang di sebelah saudara. Jika saudara sendirian, saudara hanya harus memakannya. Because Jesus said, "Remember what I did for you on the cross." Karena Yesus berkata, "Ingatlah apa yang sudah aku lakukan kepadamu di kayu salib." So with you sharing with somebody, you telling somebody, remember what Jesus did for you on the cross. Dan ketika saudara membagikannya kepada orang lain, saudara sedang berkata, "Ingatlah apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib bagimu dan bagiku." And then verse 21, Lalu it ayat yang says, kedua, "But behold, the hand of him who is now engaged in betraying me is with me on the table." ayat yang ke-21 berkata, "Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini." And that's why I want you to share with somebody so that there's nobody on your table that don't know Jesus. Maka dari itu kenapa saya ingin Anda menyerahkan, membagi-bagikannya roti ini kepada orang di sebelah saudara, supaya tidak ada seorang pun yang semeja dengan saudara tidak mengenal Yesus. Amen. Amin. So you can break your bread or your cookie or what it is, Mari kita pecah-pecahkan roti kita, biskuit kita, atau kue kita, and share it with somebody else. dan bagikanlah pada orang lain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima Lord, we kasih. believe that as we partake, Tuhan, kami percaya saat kami mengambil bagian dalam perjamuan ini, as we share it with one another, saat kita membagi-bagikannya satu sama lain, we share in the fullness of what your body has paid for, has redeemed us from.
Kami membagi-bagikan kepenuhan yang sudah tubuhmu berikan bagi kami, yang sudah tubuhmu tebus bagi kami. And as we eat today, Lord, we believe that we are clothed with the fullness of who you say we are. Dan saat kami memakannya pada malam hari ini ya Tuhan, kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami akan mengenakan identitas kami yang sesungguhnya sesuai dengan perkataan-Mu atas kami. Because your body removed the veil, Jesus. Karena tubuh-Mu sudah menyingkirkan tirai itu. We draw near to our Father boldly in this evening. Maka dari itu kami dapat mendekatkan diri kami dengan berani tanpa keraguan kepada Bapa kami malam hari ini. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Mari kita makan roti ini. And now we partake of his blood. And Mari we kita mengambil darahnya. just want to thank you, Jesus, Yesus, kami ingin berterima kasih kepadamu for your blood that was shed for us, untuk darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagi kami. so that we don't lack anything in life. Sehingga kami tidak kekurangan apapun dalam hidup kami. That your blood overcame everything for us in this world. Darah-Mu sudah menaklukkan segalanya yang ada di dunia ini. That no sickness, no shortage of anything will stand in our way. Tidak ada sakit penyakit atau kekurangan apapun yang ada di depan kami. To have a fulfillment life with you, Jesus. Sehingga kami akan mengalami kehidupan yang benar-benar di dalam kepenuhan-Mu ya Tuhan. We give you thanks, Jesus, for your blood. Kami bersyukur dan berterima kasih atas darah-Mu, Yesus. And we remember what you did for us on the cross today. Dan kami mengingat apa yang sudah Engkau lakukan di kayu salib bagi kami. And we share with our family in Jesus' name. Dan kami membagikannya bersama-sama dengan keluarga kami di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you, Jesus. Amen. Amin. So we just want to encourage each one of you that, especially in the times we're living now, that God is with you. Jadi malam hari ini kami sungguh-sungguh ingin mendorong kalian semua bahwa di masa-masa seperti ini kami ingin berkata bahwa Tuhan beserta dengan kita. That not one of you have to fear. Tidak ada satu orang pun dari kita yang harus merasa takut. That God's fullness is operative in your life. Bahwa kepenuhan Allah Bapa itu benar-benar bekerja di dalam hidup kita. And I pray that as we go through this time and season, Dan saya berdoa saat kita menjalani dan menghadapi musim ini, waktu-waktu ini, where there's chaos and fear in the world, saat begitu banyak kekacauan di dunia ini, that we as a Tamim family bahwa kita semua sebagai keluarga pelayanan Tamim will be an answer to many lives. kita akan menjadi jawaban bagi begitu banyak
orang dan kehidupan. Not because of who we are, Bukan karena siapa diri kita, but because of who Jesus is. tetapi karena siapa Yesus itu. Because of who our Father is. Karena siapa Aba Bapa kita itu. As He clothes you with His glorious light, Saat Dia mengenakan Anda dengan kemuliaannya. and as you delight in Him, Dan saat kita bersuka di dalam Dia. may each one of you walk in the fear of the Lord, Biarlah setiap kita berjalan di dalam rasa takut dan hormat akan Tuhan. through your longing for His presence, Melalui kerinduan kita yang mendalam atas hadirat-Nya. and may nothing divert you from His plans and His will for each one of you. Dan semoga tidak ada dan kiranya tidak ada satu hal pun yang dapat membuat Anda melenceng jadi dari jalur atas tujuan ilahi yang sudah Dia tetapkan bagi saudara. I just want to say and declare this once again. Saya ingin memperkatakan hal ini sekali lagi. Not one of you Tidak ada seorang pun dari saudara will miss what God has prepared for you. akan melewatkan hal-hal yang sudah Tuhan siapkan bagi saudara. I declare from the youngest in your family to the eldest, Saya menyatakan hal ini bagi anggota muda di keluarga saudara, bahkan sampai anggota yang tertua. not one will miss what God has ordained and planned. Terjadilah dan tergenapilah apa yang sudah Tuhan tetapkan. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. May this year be truly a year of drawing near to Him and enjoying the fullness of our Father's love. Kiranya tahun ini akan kita jalani benar-benar dalam kepenuhan Tuhan dan menikmati segala hal yang sudah Dia persiapkan bagi kita. We love you and we bless you and we hope to see you all soon again. Kami mengasihi kalian dan kami juga memberkati kalian dan kami berharap dapat berjumpa dengan kalian semua lagi. Stay blessed. Tetaplah diberkati. Goodbye. Bye.